Kita kan masih pelajar nih. Potong kos banyak nih. Ruko sekarang berapa sih? Ya, benar. Gokil kan harganya. Jalan-jalan pernah kubut pas nih liatin ruko kan. Udah gagah jalan kayak bos. Ternyata bos. baru tanya 1 juta. Aduh, di Ubud. Itu di gang lo beli. ini beli. Petinju Pokoknya dia. anggota kita nih lucu banget. Pertama kita kan punya R&D. Iya, Pokoknya R&D dia yang apa namanya tuh? mengenal kopi lah. Mengenal kopi, tahu kopi kan. Tiba-tiba beralih profesi jadi petinju beli. Gimana tuh ceritanya? Gimana kabarnya beli? Baik, gimana kabarnya? Beli udah kabar. Ya, mungkin sekarang kita lagi di Six Letter Kopi Yo, dulu ya. benar. Ya? Six Letter. Nah, ini lokasinya di mana, Bro? Di Pantai Maseti, di Gianyar, Bali. Bali, Keramas ya. Keramas. Medan ya. Benar. Keramas, Medan. Keramas, Medan. Jadi gini, kita kedatangan bintang tamu seorang pengusaha kopi. Apa namanya kalau gini, kopi gerobak? Kedai mungkin ya, Bro, ya. Bisa dibilang ya. Coffee cart. Ya, coffee cart. Kopi gerobakan dia soalnya. Oh, kayak gitu berarti. Iya. Berarti kok bisa kepikiran bikin kayak Ya. gini? Mungkin inspirasinya dari mana? Inspirasi awalnya ya. Kita kan ngambil style dari Australian ya. Australian style. Australia. Ya, makanya kita dari produknya itu kita pakai namanya ristretto. Jadi itu lebih pekat pada espresso. Biasanya kan espresso beli tahu ya kan? Espresso. Ya, Kita pakai yang ristretto. serabumnya. Ya. Nah, kita lihatlah market di Australia seperti apa. Kebanyakan ternyata coffee cart. Pertama kali lihat saya di YouTube tuh. YouTube. Habis itu saya research apa di Indonesia ada ternyata. Cuman lebih ke tradisional lah. Biasanya pakai motor cetul itu masuk sebenarnya. Kayak di Tabanan ya? Iya, kayak itu nyari Yang di sawah-sawah itu. Iya. Di Serangan juga. Hampir nyebut brand saya loh. Ini. Nah itu terinspirasi dari sana. Ternyata di mana namanya? Di tengah tuh ada. Oh, ada juga. Ada juga. Quickie Yang namanya. lebih spesifik. Ya. Nah, yang punya itu kalau tidak salah dari New Zealand, dari Australia juga. Yang di Di tengah. Quickie namanya. Berarti dia di pantai. Pantai. Ya, Persis pantai. kayak kita Pantai sebenarnya. Peti Tengah. Ya, pantai Peti Tengah tuh, samping pantai. Nah, kita ambillah konsepnya mereka. Untuk motong kos juga dibeli. Kita kan masih pelajar nih. Motong kos banyak nih. Ruko sekarang berapa sih? Ya, benar. Gokil kan harganya. Jalan-jalan pernah kubut pas nih liatin ruko kan. Udah gagah jalan kayak bos. Ternyata bos. baru tanya 1 juta. Aduh, di Ubud. Itu di gang lo beli. Di gang itu. Kayak jalan-jalan. Jalan itu, batu itu. ya. Itu buat mana? Di Ubud, Mangkepores? Enggak. bukan. Di sebelum Apa, chat time tuh apa Patung namanya? Arjuna turun. Turun tuh sebelum chat time ada gang ke Kiri. Padang Sambian. Padang Padang Tegal. Tegal. Daerah mana? Daerah sana. Oh, Itu lumayan. lumayan. Tapi jauh ke dalam sebenarnya beli. Rukonya Apa kalau kecil. Subak Sawaya? Bukan ya? Bukan kayaknya itu. Apa tuh? Yang jalan-jalan cilik-cilik Gang-gang, di Ubud. Gang- gang Tameng. Kayak gitu lah. Ya kayak gitu mirip-mirip. Padang Tegal. Ya makanya kepikiran konsep seperti ini untuk motong kos sebenarnya kayak gitu sih jadinya awal kepikirannya. Ya. Tapi stop dulu ya, maaf ya. Yuk. Ini belum kenalan dulu. Lupa loh. Sebelum lebih lanjut mungkin Ya, ya. obrolan kita ya. Lebih klasik kita ngomong. Nah, silakan nih. Kalian bisa apa nih? Saya beli Rio Agastya Rio asal Agastya. dari Wanayu. Mana yuk? Ya, dulu. Gianyar. Oke. Gianyar. Kan dulu Saya Degong Dipa Akamsi. Akamsi, anak kampung sini. Kampung sini. Oke, sip. Oke. Ya. Jadi silakan lanjutkan penjelasannya. Itu sih kalau dari kepikiran ke sana, cuman ya anak muda nggak berani eksekusi awalnya, tapi beraniin diri. Sebenarnya udah lama ya rencanainnya deh, Ya, 1 tahun lebih. sebenarnya. Oh, planningnya ini udah 1 tahunan. Iya, udah dari Agustus tahun lalu sampai Agustus tahun sekarang baru buka. Nyicilnya banyak banget sebenarnya nyicilnya. Nyicil beli barang ini dulu, bilang Oh, itu beli dulu. barangnya tuh waktu planning beli barang Ya, dikit-dikit. tahap. Saya kalau pengalaman saya jadinya kayak gitu buruk sebenarnya karena nggak sekalian gong gitu loh bukanya, nggak sekalian jedar gitu bukanya, jadinya dikit-dikit, jadinya flow pembelinya Bertahap dikit-dikit gitu ya. bertahap ya. Ini berarti kalian ini masih kuliah? Kuliah Belum ada ya, kerja. semester akhir tapi semester tua. Semester 2, semester 7. Jenang Lagi dua. dikit ada tuh. Lulus lah. Langsung karena lulus. Berarti nggak ada basic di kopi ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada.
Berarti ini benar-benar pure perdana nih. Perdana. Itu kayak misalnya kayak bikin menu, habis itu milih-milih bijinya kayak kopi itu kan ada dua jenis ya Iya. kalau di Indonesia ya. Robusta, Robusta sama Arabica. Iya. Iya, benar. Gitu. Berarti beli-beli ini dapat Ilmunya. ilmu itu dari mana? Pertama internet pastinya. Nah, internet. kedua yang kami ajak tuh sebenarnya yang punya tuh ya ownernya. Kita bilang owner ya, bukan walaupun mereka nggak secara material nggak ada spend money nggak ada sih nggak keluar, cuman tenaga mereka lumayan sih. Berlima sebenarnya beli. Oh, berlima nih? Iya. Berdua yang lagi satu lagi pijit, lagi satu di rumah, lagi satu Ini beli. Ya, Pokoknya petinju dia. anggota kita nih lucu banget. Pertama kita kan punya R&D. ya Pokoknya R&D, dia yang apa namanya tuh? mengenal kopi lah. Mengenal kopi, tahu kopi kan. Heeh. Tiba-tiba beralih profesi jadi petinju beli. Gimana tuh ceritanya? Bli? Yang Dia- kedua sekarang teman kita tukang pijat. Tukang pijat, fisioterapis. Yang kedua, Yang kedua. ya tahu di kopi juga. Nggak tahu dia nggak tahu, cuma cuma penikmat. Oh, nikmat. Kan kritikus. Kritiknya dia Kritik tuh cuma nggak ada saran. Nah itu kritik tanpa saran. Titit. Emang bang dia tuh dikit bang dia. Lagi satu tuh emang modal ruyuh ya lagi satu tuh. Kalau Satu modal main, ruyuh. kamu Gitu. Makanya kita Bedanya. Ya, kalau pengambilan keputusan emang kita berdua tapi kalau ada suatu tuh kayak kemarin nih hari Senin tuh kita catering kan. Kita ada catering, ada nikahan, ya tetap pengambilan keputusan yang mendadak kita. Oh berarti ini nggak jualan di sini aja. Misalnya kayak konsep orang nikah itu gimana sih konsepnya bisa ada Iya, kopi Bro. pot gitu? Catering gitu ya. Sebenarnya kita approach ke mereka bahwa sekarang kan konsepnya orang-orang anak muda tuh udah cateringnya bukan lagi ikan goreng asam manis, bukan gitu. Sekarang Nah, berarti sushi. kan bukan menu-menu yang Iya. Iya. Ya sushi. Nah kita masuklah market tuh. Kopi ngetren juga kan di kalangan muda. Ya udah kita masuk. Ternyata banyak Tapi peminatnya. di Bali juga kan setiap ada upacara manusiaatnya kan perlu Ada kopi, kopi itu Iya, wajib kan. Kopi teh wajib. pasti. Iya. Kopi teh wajib kan. Ya di sana kita masuk dan peminatnya lumayan lah. Per bulan tuh bisa 2 kali kita catering kayak gitu. Berarti sistem gimana pembelian atau mereka beli itu gimana sama yang punya acara gitu gimana Iya, sistemnya tuh? beli ke kita terus berapa cup. Kita kan punya paketnya atau price listnya. Heeh. Kita mulai dari 100 cup, 1 jutaan tuh, mulai 1 jutaan sampailah 300 dan plus-plusnya. Satu Gitu. cup. 100 cup sampai 300. Tapi bisa nambah kok. Oh berarti sistemnya kayak open book gitu? Iya, open book. ya, bener ya? Open Cuman book. mereka kan sekali bayar. Oh iya. Untungnya di sana. Oke. Iya. Tapi kalau selain catering nih, kalau ada acara konser tuh dari belinya masuk atau enggak? Oh, kalau konser belum berani sih kita. Oh, belum berani. Karena Dulu sempet Iya, sih. dulu sempet. Cuman ada masih pikiran tuh. Enggak, dulu udah di konser-konser tuh udah. Oh, terus yang kendalanya tuh apa tuh sana tuh? untungnya nggak. Profitnya sedikit. Dibilang untung sih untung, cuman profitnya sedikit. Karena kita kan perlu bayar booth kan. Booth tuh kita perlu bayar. Dan tenaga juga harus. Tenaga ya capek sekali. Karena tuh kan sehari kita loading barangnya tuh H-1. Benar. Habis itu hari H kita harus jualan. Benar. Ya udah itu tuyuhnya banget tuh. Apalagi kalau acaranya nggak di Gianyar ya. Ya. Saya pasti kebanyakan dan pasar kan. Ya kalau acara. Itu tuyuhnya Tuyul banget lah, Pak Bedik. Siapa yang mau Ya, kan? siapa yang mau kan? Ya kita stop lah. Ya masih basi ya gitu lah istilahnya. Ini pasti. Iya, gitu lah istilahnya. Kalau misalnya kalau di event wedding gimana gitu? Wedding, mentatah, ya pokoknya manusianya kalau di Bali. Daerah mana yang ibu? kemarin itu kita sempat di Tulikup, Di Tulikup Gianyar. Gianyar, di Ketewel ada. Nanti Desember ya kalau salah ya. Desember tanggal 14 itu ada di Taman Siring. Ya, jadi ya sebenarnya itu jualan kayak catering tuh Udah ada lumayan. schedule-nya kalian ya. Ya lumayan lah. Itu sih. Bisa nih. Saya. Ininya kapan? Bisa kontak aku udah per Masaknya 1 juta ada promosi lah tuh. Nanti saya tahu Bang, kadang-kadang nggak ada acara wedding. Boleh Ya. banget. Ya. Apa namanya dia nih? Need 6 letters. Mid six letter. Ya. Dari kita juga ada. Gua ada. Belum ada. Belum ada. Mungkin ngomong-ngomong lebih jauh nih ya. Apa sih artinya 6 letter? Oh, oke. Soalnya kita belum dari awal ngerintis kopinya ini nggak tahu namanya apa. Ngalur ngidul namanya kopi apa pujaan hati kayak gitu. ChatGPT. ChatGPT lah. Brewskip dan sebagainya. Adalah kita nemuin 6 huruf dari kopi itu
Coffee itu berapa huruf sih? 6 huruf. Oh, iya. Huruf. COFFEE. FFEE. Jadinya 6 letters. 6 letters. Iya, boleh. 6 letters. Jadinya IG kita need 6 letters, butuh kopi gitu saya. Makanya need Butuh 6 6 huruf. Apa sih 6 huruf tuh? kopi gitu. Itu barusan sih kepikiran. Gila. Kayak gitu saya branding penamaannya kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang kan bagusnya tuh gampang diingat ya. Cuman kita masukin idealis ya, idealis kita ya ini aja dah. Bodo amat mau diingat apa Yang orang apa penting enggak. produknya kita kan. Iya, produknya kita. Ya, bener lagi. Nah, kan gampang tuh kayak kopi kenangan tuh kan gampang tuh. Gampang ya. Sore tuh Iya, satu ya tapi bodo amat lah gitu. Kita gas aja. Kopi Ini sih namanya. Ini sekitar. Dia gini kalau dia ambil 6 huruf dari kata kopi itu loh. Iya. Iya kayak gitu lah. Misalnya coffee 7 huruf ya 7 letter. 7 letter jadi. Ini lagi siapa tahu dia ngubah ya. Iya. Bahasa Inggrisnya. Tapi open hours ini Kita kalau dari daily-nya tuh Senin libur. Senin libur. Ya Senin play lah karena sepi. Ini Pak Sony bilang sepi ya. Dagang bakso ya. Pas ini Dagang bakso. partner kita Dagang bakso. Misi barcode. Iya, masih bagus. Investornya BRI. Oh, Senin katanya sepi. Oh ini. Lagi nyebut brand. Apa ya? Ya mau masuk. Semua BRI, masuk, masuk. Bu kontak di bawah ya. Gitu. Siapa tahu masuk support UMKM anak muda ya. Betul. Itu loh tujuan. Tolong Ya, ya, itulah. BRI. Senin libur jadinya setiap hari itu kita jam 3 sampai jam 7 malam. 7 malam. Sebenarnya singkat sih sebenarnya. Singkat sebenarnya open hour-nya. Nanti paginya break ya. Kuliah, Kuliah. kita kuliah berdua. Kuliah langsung lanjut sini. Ya. Ya. Jam Padat banget jadi doa. ya. Saya pas magang lagi. Magang Magang, jadinya jam 4 baru pulang sini langsung. Itulah. Padat. Ya. Setiap hari kayak gitu. Setiap hari. Tapi Makanya untungnya kita juga enjoy jalan. enjoy. Untungnya enjoy. Ada anak-anak juga yang bantuin kan. Tapi Syukur lah. buka itu kan liburnya hari Senin aja. Senin aja. Hari Selasa sampai Minggu itu yang paling ramai itu ada apa biasanya? Hari Minggu weekend. Mulai Jumat sampai Minggu itu rame. Jadi weekend lah. Ya di weekend tuh rame lah. Kalau rame berapa cup biasanya habis? Paling mentok tuh dulu kita 100 cup per hari. Itu sih paling gokil. Selama 4 jam ya. Oh, 4 jam. Gokil tuh. Tapi Gokil tuh. 4 jam enggak 4 jam terus awalnya 2 jam tuh sepi awalnya. 2 jam tuh langsung dibombardir gitu loh. Ya. Ya itu lumayan sih. Enggak bertahap gitu. Ya. Langsung semuanya datang. Langsung gitu. Jadinya Kewalahan saya pun nggak bisa duduk. Iya. Duduk pun sudah bersyukur. Ya, duduk udah bersyukur. Tapi kalau di Pantai Mas Ceti ini baru 6 letter aja yang main kopi shop ini. Iya, kalau Ada yang itu. tipe kopinya kayak ini ya. Cuman kalau kopi tubruk itu banyak lah. Ada ya. Warung-warungnya kan. Ya. Iya sih. Kopi bro. Dan kalian tuh ada rencana mungkin kayak buka di pantai-pantai yang lain gitu. Sungkara kayaknya mau buka sih. Oh gitu ya? Iya. Lihat ya lagi ya. Iya. Ya, mau karena itu ya karena kita keterbatasannya itu open hour-nya sempit. Jadi ya harus kalian book biar dapat lumayan profitnya. Itu makanya kita nanti mau bagi beberapa outlet. Maunya sih kita ada ya dulu kalau sekarang ngetren tuh dan pasar kopi keliling pakai gerobak motor listrik tuh. Ya. Oh yang ada Tahu di nggak, Kota kopling? Terbit itu? Ya kopling Ada ya. juga? 10.000 maunya konsepnya kayak gitu nanti. Kayak gitu. Mau dibuka di dianya lah dengan kota lah. Di alun-alun. Ya target marketnya orang kantoran, pulang sekolah, olahraga di alun-alun kayak Jadi gitu. sistem media itu kan keliling ya. Keliling. Jam sedih bentar habis itu Keliling Ya, lagi. Apa istilah kopling ya? Kopling. Kopling Kopi keliling. Kopi Ya. keliling. Kayak itu sih. Kemungkinan kedepannya kayak gitu. Tapi balik lagi deh beli. Yuk. Jualan. Kalau yang paling sepi itu berapa pernah menjual? Waduh, oh sepi ya? Wih sempat hati nun. Pikir-pikir Sebelum sempat belum ya. Sekretar. Bisa aja lu Bambang. Rokok tadi rokok. Rokok, biar. Jupri. Asik. Rokok orang satu. Ngomong-ngomong penjualan sepi, untungnya kita belum pernah dapat nggak dapat jualan gitu loh, belum pernah. Oh dari Untungnya dari awal langsung Langsung karena ada aja gitu loh, Mas. Walaupun paling sepi itu kita pernah dapat 30.000 doang. Itu Sehingga orang Itu paling sepi. sehari itu paling sepi. Paling sepi itu paling 2 cup. 2 cup. Ya 2 cup. Paling sepi tuh sumur kita buka. Umur-umur kita Kan jualan. kita baru buka 3 bulan ya. Itu dah paling sepi itu. dia dari bulan Agustus ya dia.
Agustus 25 Agustus ya benar. Itu paling sepi sih, paling sebat. Langsung overthinking lah berdua. Diam ini. Bakal jalan. Ya, jalan enggak gitu ya. Apa mentor di sini ya? Enggak, itu di bulan apa ya, Cok? Pas di sini loh. Pas ada Odalan di Purwomaseti. Iya. Baru ini. Makanya kita mutusin untuk pindah ke sana tuh. Biar Karena bagus gini juga tempatnya tuh. enggak di sini nih. Ini nih ada apa ya sebutnya? Itu ada payung tuh beli. Payung itu dah persis. Oh yang ini. Iya. Oh, lagi di. Persis kayak pohon kayak ini, cuman lebih ke dekat pantai dia. Karena sekarang pindah karena ada Udah lah, iya upacara agama. Upacara agama. Udah keduluan dagang-dagang. Ya, itu kayaknya dari jam 6 pagi dah stay di sana. Kocoan, bukan ada beli. Nanti kalau kalian lihat ada yang kita lagi ada upacara adat. Iya, itu upacara adat. Ini rame belakang nih. Rame belakang Ya. mobil. Kan nggak tahu sekarang ada. Iya. Pasti kembali hibur dah. Upacara agama ini. Tapi buka ini dari bulan Agustus. Agustus baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Ya. Baru sebentar, sumur jagung lah. Sumur jagung. Tapi nge-planningnya itu setahun. Ya, lama. karena banyak galau ya beli. Banyak galau tuh dah. Ini jadi nggak ya? Mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Gitu sih. Mental ulur tuh. Ya gitulah anak muda lah. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kalau nggak berani mencoba nggak akan tahu sih Iya, kan gitu benar. ya. Kalau kita kepikiran cuma ntar gini kan belum Iya, mencoba kan iya, nggak benar. bakal tahu. Ya, ada gini juga mencoba atau tidak mencobanya sama-sama menyesalinya lah. Ya benar. Lebih baik mencoba kan. Iya, lebih baik mencoba, kita tahu pembelajarannya. Jadi kalau pas tiap buka ini banyak relasi dari supplier, banyak ternyata ada yang lebih murah, lebih ini. Ternyata permainan kayak gitu. Bayar itu ditengok ke sini, disamperin ke sini. Enggak, kita yang nyari awalnya. Kita nyari awalnya kan saya sih idealis, terlalu idealis lah. Nyari yang paling murah tapi harganya bagus kan kayak gitu deh. Paling murah. Makan kosnya. Ya, tapi ibu saya bilang ya lambat laun bakal datang kok suppliernya ke kalian, tapi kalian jalan dulu gitu. Iya, ternyata bener ya. Ya, ternyata benar kayak gitu. Ada yang datang, ada yang approach lebih better. Habis itu kita coba B-nya, oh ternyata nih harganya beda 20.000, lebih oke harganya. Gitu. Kayak itu pembelajaran kayak gitulah yang kita dapat. Ya nggak kelihatan tuh daripada kelihatan. Iya. Kayak supplier kayak gitu. Iya. Kayak kita sekarang di petani langsung ambilnya, bukan di roastery. Oh, ambil di petani. Di petani langsung ya. Di daerah mana beli? Kalau dia gudangnya di Tapak Siring, cuman petaninya tuh punya lahan di Kitawani sama Pupuan. Berarti ini kita mani sama Pupuan. Berarti jadinya gimana game kita mani? Kintamani sama Pupuan. Dulunya kita pakai Flores sama Pupuan, emang enak banget. Cuman harganya nggak ngotak sama sekali naiknya. Dengan harga segini kita Ya. ya rugi. Ya dengan harga jualan kita. Jual gitu segini ya. Sekarang kalau bisa dilihat di coffee shop minimal 20.000 lah. Kita Kalau nekan itulah. harga kopi lebih nih, start dari berapa nih? Kalau kita startnya dari cafe latte, americano hot 13.000. Yang hot. Ya, yang Ice, hot. Yang ice tuh kalau cafe latte, americano 15.000. 15.000 ya. Oke, kalau yang latte sama Pino, Kalau cappuccino kita nggak ada yang ice, ada yang hot itu start 15.000. yang cappuccino. Cappuccino. Oke. Kalau latte biasa itu 13.000 juga sama. Kalau itu no Cocok flavor. anak muda lah. Iya. Itu no flavor. No flavor. Kalau mau flavor 15.000 cafe latte. Ya, karena kan kita pakai cafe latte, mesin flavornya. Kalau cappuccino kita pakai double ristretto, makanya lebih strong dia. Kalau yang lain-lain pakai single ristretto dia. Jadinya lebih kurang strong. Berarti yang best sellingnya nih yang mana bisa? Cafe latte sama gula aren. Kita gula aren buat sendiri loh. Oh, bed. Iya, homemade. Homemade. Jadinya kita ngambil ke petani apa namanya? Dawan. Dawan, Kelungkung. Kelungkung. Ya, kita Langsung ngambil ambil sana. buang sana Iya, petaninya. kita buat Masak sendiri di rumah. Rumah sendiri. Buat kalian siapa tahu ini masih murah loh harga kopinya loh. Nah, ya nggak orang ngerasa Ya. banget sih. Dan masih harga pelajar juga sih, Bro. Iya. Belajar. Karena kami belajar, makanya kami tahu harga yang Ya, ya dari diri sendiri lah kan. Iya, iya. Kita pelajar masa kita jualnya segini. Iya, kan. benar, Kita- benar. Kita pun juga keberatan. Untuk belinya itu. Ya, ya, Oh, betul. ah. Itu. Kita nyari aja jalan tengah. Iya, beli. Oh, gitu. Ya, produk market fit lah. Kita lihat siapa market kita di sini. Oh, Market kita masih
beli bakso, beli cepat tahu. Kopi deh gitu. Habis itu kita kopi tiba-tiba 30.000 ya. Nah, nggak ada kan yang mungkin beli. istilahnya aku tuh pengen beli kopi yang kayak modern seperti ini, Iya. tapi dengan harga yang terjangkau. Iya. Namanya di 6 liter. Iya, betul. Apalagi Seperti samping itu pantai. Iya kan sampai Iya, pantai. betul, Saya betul. udah main di sini di Pantai Meseti ini. Aseti, asik. Asik nih. Nanti weekend suatu tahu mau sini kan sama pacar, teman, gebetan, selingkuh itu bisa. Wah, jangan. Selingkuh. Yang penting nggak, yang penting jangan ditauin aja sama pacar. Aman-aman ya, aman-aman. Pembelajaran dari Mas Sony sih sebenarnya. Tadi kita udah beri Lagi-lagi Sony. Sony. Pasti Sony itu aja. Ah, itu itu bisa sama Sony. Nanti samperin aja. Si kreator kopi. Ya. Pokoknya sampai bakso Mas Sony gitu. Iya. Tuh, identiknya di sana tuh. Gitu. Kayak gitulah. Misalnya nih, Bli, Yo. kalau hujan, Hujan, cuaca lagi ah. mendukung, jualannya gimana? Kan masih pakai gerobak nih. Kita sebenarnya kalau tiba-tiba hujan, nggak di planning, maksudnya tadinya cerah nih. Terus Tiba-tiba tiba-tiba hujan. turun hujan, kita biasanya ginian pakai terpal. Mesin kita ditepin di Ya, posko. di posko. Kan mesinnya di sana. Itu sih Sana ribetnya ya. dulu. Tapi untungnya baru sekali ya. Baru sekali pernah kena kayak hujan pas di tengah-tengah jualan pernah Ah. kena hujan. Cuman kalau udah gulem banget dari awal dan kita tahu bakal hujan, ya. tutup aja. Tutup aja. Kita soalnya santai ya, jualan beli, Oh, gitu. nggak terlalu ngejar profit ya. Kalau rezeki ya udah gitu, kalau nggak gitu. Kayak sekarang nih sebenarnya kalau kita jual di sana kan ramai banget ya. Tapi kita nggak bisa podcast kayak gini. Ya udah pas banget di sini. Pokoknya Jadi stoikisme. stoikisme ya. Terima kasih banget nih kalau udah mau jualan di sini. Apa tadi udah mereka bilang, nggak bisa jualan di sini, nggak bisa jualan di sini. Pokoknya buka lagi. Karena mau ada wawancara gitu. Gitulah. Iya. Terima kasih juga nih buat waktunya nih Wah, kami aman. menyayangkan. Siapa tahu belinya sibuk ya. Enggak, saya gabut juga di rumah. Kita podcast kan sama warmen gitu kan. Untung ada podcast nih, pertama kali ya podcast. Ya, pertama kali. podcast. Siapa tahu nanti bisa membantu ya di Sunggara. Ya. Belinya juga warmet, semoga berkembang pesat lah. Terima kasih. Siapa tahu di kalau sedar. Tit. Nanti buat teman-teman yang mau Boleh. atau mau buka banget misalnya Ya boleh. franchise lah. Franchise sangat bisa. Sangat bisa. Udah franchise ya. Kayak gitu lah. Makan mas. Udah nggak bakso beli cuma tahu. Bisa gimana? Ini juga mendung ya, untungnya nggak hujan ya. Ya. Tadi itu hujan. sebelum kesini kan nggak sempat Hujan. lihat cuaca apa kayak mendung nih jalan apa enggak ya gitu. Iya. Saya juga khawatir gitu. Sempat hujan kok di rumah saya, sempat hujan kok. Udah kan? Udah sempat Dek Bayu gitu. Ya. Apalagi rame kayak gini kan kalau nggak jualan sayang ya. Benar. Mengisi waktu luang dan dapat rezeki. Rezeki. Ya syukur lah. Lumayan 100 cup. Ya, Bro. Itu masih dikit lah sama yang coffee shop lain. Cuman kalau dibandingin dengan open hour-nya emang lumayan sih itu ya. Kan, Ya. Kalau nah gini kan di Pantai Sabo, tahu kan Pantai Sabo? Oh. Sana kan ada juga ya, Ah. maksudnya kayak jualan kopi. Ah. Mungkin ada tertarik minat buat jualan di sana atau gimana? Eh, Kedepannya tuh sebelumnya udah kedepannya. udah mau jualan sana. Oh, sebelumnya, atau gimana? kalau historinya sih emang pertama mau dijualan sana. daerah Sabo kan lagi Di lalu Sabo, ya. yang di Sekarang Willis. Ya, sekarang Savana. Savana itu. ya. Awalnya mau di sana. Sebenarnya lambat sebulan kita udah ada yang di sana Udah ada yang di sayangnya. sana. Ya mungkin rezeki mereka belum nggak rezeki sama kita. Untungnya kita stoik. Ya untungnya kita stoik, ya udah nggak stoik sih. Nggak stoik sih. Kita galau udah 3 bulan beli, nggak jalan-jalan bisnisnya tuh. Udah beli mesin, Ya. gini diam. Tapi mau Ya, gimanain kan ya. kita juga kurang persiapan Nah, kan. kurang persiapan jadinya udah Mungkin beli mereka mesin. lebih siap gitu. Betul. Udah beli mesin, sayang kalau nggak dijalanin lah. Ya. Jadinya kita nyari alternatif itu lumayan lama beli. Maunya nggak di pantai, kita ke kota. Cuman ke kota lawannya juga gede-gede, kayak lukisan. Boleh merek nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lukisan kayak Rikala, Tomoro, Salah itu Warni. baru juga ya? Udah lumayan 2 tahun beli. Oh 2 tahun lah. 2 tahun. Maunya pertama maunya niatnya tuh mau buka kayak gitu, kopi shop kayak gitu. Enggak, sama sekali ini. Tapi emang apa namanya kopi card. Ya, coffee cart. Konsepnya emang kayak gerobak gitu. Ya, Ya, gerobak. emang dari awal konsep seperti itu. Iya. Jadi yang membedain dia sama kopi-kopi yang lain tuh dia gerobak-gerobak gitu. Iya. Kalau gini sih sebenarnya apa namanya?
ke gerobak bener, jadinya ada bisnis model yang baru. Bisnis model kita kan jadi experience orang itu beda. Oh ada kopi nih di pantai pas banget, ya udah kita chilling. Sebenarnya di Denpasar kan banyak sekali ya, di Matahari Terbit terutama. Cuman di Gianyar belum ada nih. Ya udah mungkin biar orang Gianyar nggak ke sana untuk nyari kopi, mendingan kita buka aja di sini. Iya benar. Kayak gitu sih. Tempatnya mendukung juga. Mendukung. Mendukung. Kalau nggak mendung nih sunsetnya luar biasa bagus Oh nih. ya, tuh lihat tuh. Sunset lagi dikit nih. Oh, Kalau nggak mendung Cuman sekarang kan masih ada abu gunung lewat Tobi. Makanya benar ya. agak mendung Nggak mendung sedikit. Ya, kayak gitulah. Benar. kayak gitu. Kalau untuk buka di sana sebenarnya kepikiran dulu, cuman ya lambat sebulan lah. tapi di sini bagus. Ya Tapi sekarang, kalau musim layang-layang kan kamu. wih luar biasa. Musim layang barat lagi anginnya. Itu gokil sih. Makin menghitam kita. makin menghitam. Nah, ingetin ya lu baju lengan panjang. Iya. kan? Baju lengan panjang Mas tuh. Tuh sih. Aduh. Ada lagi juga yang gini, Pro. Apa? Yang mana tuh? Mungkin tentang basic apa namanya? Kayak ilmu-ilmu kopi itu. Oh. Apa sih istilahnya ya, Pro ya? Kayak bir tuh. Oh bin. Oh, itu Terus biji-biji kopi. Biji-biji kopi. Gitu. benar. Soalnya kalau simpelnya kopi itu Biar orang dibagi. yang nonton ini kan lebih paham. tuh. Ya, boleh. Saya kopi itu dibagi dua. Ada kopi menu ya. Kalau Iya. udah ngomongin tentang produk, kopi yang white sama yang black. Black itu biasanya kopi filter, V60, Aeropress. Habis itu mocha pot, itu bisa dibilang kopi black produknya. Americano, long black, itu black. Habis itu kalau yang white, cafe latte, cappuccino, yang campur-campur susu lah. Tuh, kalau dibuat dengan di produk white, itu tuh perlu susu, bean, istilahnya pertama kita harus nge-grind kopi yang masih bijian. Jadi kita harus punya mesin grinder, Benar ya. dimasukin, tergantung dosisnya mau berapa gram. Misal umumnya 18 sampai 20 gram Yang umumnya. 18 tuh single. Sama sebenarnya beli, kalau kan sekarang perbedaan single dan double itu di Porta, Ya, di bawahnya itu ada 2 atau 1 kan. Ya. Ya kalau single kita split aja dia. Ya, jadi pakai 1 aja. Iya. Kalau double keduanya pakai. Biasanya tuh lebih pekat tuh rasanya. Oh iya. Kayak gitu. Bang Mas tuh cocok tuh. Cocok. Terus supir truk kan. Ya, emang Kadang kedap ada ya. Ya. Iya. Kedap nih sama boba. Terus kedap. Ya, pembagian kopi juga ada banyak soalnya. Kalau varietas gokil banyak sekali. Varietas Geisha, Kolombia dan Ethiopia tuh banyak sekali lah. Kalau takarannya kopi itu ada espresso. Kita mulai dari ristretto, Ristretto. Oh. espresso, Oke. lungo. Lungo. Nah, yang ristretto tuh setengahnya espresso itu gimana? Nah, kalau gampangnya sebenarnya 1:1, 1:1,5. Misal dosing kita 18 gram, turunnya nanti 18 gram juga. Oh. Turunnya 18 gram atau enggak 1,5-nya. Kalau udah 1:2 itu espressonya jadinya 18, turunnya itu 36 ya. 36 mili. Iya. Makanya ristretto tuh bahasa Itali kalau bahasa Inggrisnya ristretted, dipotong lah, dipangkas. Itu lebih pekat biasanya. Ristretto. Ya, Oh, ristretto lebih pekat. lebih pekat. Espresso tuh lebih karena dia banyak mengandung air kan, lebih banyak mengandung air. Lebih banyak, ya. Ya. Karena ruginya sebenarnya di binnya nggak keekstraksi nggak sempurna sih, nggak sepenuhnya diekstraksi, cuma dipotong gitu. Jadi 15 gram kita pakai, turunnya 15 gram, ya segitu kita dapat. Gitu. Berarti kalau lungo ya? Lungo itu 1:3. Biasanya orang Italia itu nggak tahu Americano. Dia taunya lungo. Lungo itu 1:3. Misal 18 kali 3 berapa itu ya? 42 mili turunnya. Itu air doang tuh rasanya kayak Americano, minum Americano. Oh, ya, benar. Kayak gitu. Nah, pas kali kita kan Australian style jadi pakai ristretto. Ristretto. Ya. Kalau Italian biasanya espresso dipakai. Ada nggak misalnya pelanggan kalian tuh customer ini minta kurang strong nih, bisa di strongin kayak Oh, gitu? nah, Tapi request dia Pro ya. Ya yang request misalnya. ada pasti ada orang-orang kayak gitu. Makanya kita dari pertama kita ada yang beli itu kita tanya mau strong apa enggak. Karena kita bagi kopi kita ada yang pakai single shot, ada pakai double shot. Kayak gitu. Jadinya kalau dia mau yang strong, double shot. Kita saranin yang double shot. Kayak gula aren itu udah pakai double shot, kopi susu udah pakai double shot,
Yang flavor pakai double shot. Oh, yang flavor pakai double Iya. shot. Oke. Kalau mau yang nggak terlalu jelekit kopinya, masih kecampur lah, ke blend. Kita itu lah yang flavor ya, coffee latte, habis itu hazelnut kita pakai single shot karena dia harum dia. Kalau dicampur kopi ditabrak sama harum kopi kan sayang ya. Makanya kita pakai single shot. Tuh, hazelnut dia harum dia. Untuk kopi bean beli sendiri ini pakai Arabica robusta campur ya. Oh, mix ya. Ya. Karena kalau Arabica tok kita pakai sayang sekali. Karena yang banyak dipesan tuh kopi susu. Berarti kurang cocok atau gimana? Kurang cocok karena Arabica tuh lebih ke asam dia. Asam ya? Oh, Ya. Arabica lebih ke asam. Ya modelnya lebih ke asam. Yang robusta pahit. Robusta pahit. Lebih ke pahit. Ya. Yang lebih aman untuk lambung Arabica tetap. Walaupun dia asam, tapi diolah di perut nggak asam. Karena kafeinnya lebih rendah. Lumayan nih dapat Sekarang kopi itu kan kalian ada nggak mungkin rencana kalian next plan untuk membuat menu baru? Ada. Kayak makanan. Sangat ada. Kalau makanan kita maunya ke tradisional ya. Jadinya kayak jagung rebus, ya jaja Bali, maunya kayak gitu sih. Kita mau culture-nya mau tak satuin lah, fusion lah. mau Fusion dipadukan sama culture. tradisional Iya. makanan Bali gitu ya. Iya. Kayak mungkin kayak jajan lakla. Lakla itu benar tuh. Klepon, Ya untuk kalian yang ada supplier atau nggak dagang lakla, DM aja di bawah. Yang bon-bon juga. Yang bon-bon. album Nipsik letter. Need it later. Albumnya di IG ya. Di IG. Kan nanti kita cantumkan WA di bawah ini. Betul. Itu mungkin gini kok ya. Pertanyaan terakhir lah mungkin ibaratnya. Boleh. Ya. Apa sih harapan ke depan kalian dengan Six Letter ini? Harapan kedepannya sih kita bisa ekspansi lebih jauh lagi langkahnya. Ya, habis itu kita punya branding sendiri yang bisa dikenal oleh masyarakat lah, Ya, oleh publik. Terutama target market kita anak muda, orang tua juga masuk target market kita. Karena kopi itu sekarang udah universal, bukan niche lagi. Maksud niche-nya itu targetnya ngerucut banget. Udah luas sekarang kopi itu. Karena ada kopi gula aren tuh udah semua bisa minum kopi dan lain sebagainya. Makanya harapan kita ekspansinya lebih jauh. Habis itu pemberdayaan produk kita nextnya setelah diminum seperti ini, setelah habis next selanjutnya diapakan. Kita mau ada bisnis sustainability, jadinya ada keberlanjutan dalam bisnisnya. Untungnya sekarang pemerintah menerapkan triple bottom line. Istilahnya pemerintah udah disuruh milah-milah nih sampahnya. Ya. Oh ya. Kita sudah tahu next produk kita atau cup kita yang dipakai ini jadi apa nantinya, diolah seperti apa, kita udah tahu. Karena itulah sayangnya kita masih buta lah terhadap bisnis keberlanjutan. Padahal itu salah satu kunci untuk kita menjaga lingkungan ya sekitar di sini. Sayang sekali untuk ilmunya belum banyak lah yang menyerap tentang itu. Tapi udah lumayan sih, udah berapa kali mau buka usaha. Kan dia ada mau ditambahin? Kalau saya sih dengan latar belakang, maksudnya keluarga saya ini nggak ada bisnis. Oke. Jadinya gimana ya, dengan bisnis bersama beliau Rio, jadinya saya ini banyak tahu apa sih kopi, apa sih gimana sih bisnis itu bisa jalan, bisa sustain. Ini step by stepnya kayak Oh. gitu. Tapi ya yang saya harapkan aja sih di Six Letter dari sekarang sampai nanti tetap dorong gerobak. Iya. Tetap dorong gerobak. Udah signature sendiri. Ya, dengan Punya signature signature sendiri. Ya, mungkin harapan juga banyak juga yang buka gerobakan lagi, orang anak-anak muda terutama yang nggak punya budget terlalu besar lah. Coffee shop kan sekarang minimal 1 juta. Ya, mulai aja dulu kalau kalian memang suka, hobi, disiplin itu kan nggak mengekang ya. Kalau kita suka ya kita jalanin terus, jalanin. Masih bisa Ya itu budget aja. lah, Jangan aja terlalu idealis ya di pengusaha itu. Singkirin idealisnya karena tergantung market kita. Kalau market suka manis, kita nggak suka manis ya masa kita mau paksain Iya, brand kita untuk iya. nggak manis kan gitu. Gitu. Itu aja sih. Oke, Bli, terima kasih. Yo, untuk sukses, waktunya. Semoga signature ke depannya makin sukses sih. Asung kare. Nah, di mana-mana kan nanti siapa tahu kita mau ngopi di Tabanan. Mana ya signature nih. Asung kare. Aduh, Berekspansi dia. Ekspansi. Pokoknya gerobak kita kemana-mana ya, biar nggak kempes aja ban. Beda mau gerobak. Iya. Ingat, ingin kopi ingat, need signature. Need signature. Pokoknya 6 huruf aja. 6 huruf. Coffee.